Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saqil qaumi akhirahum, yakni akhiruhum syurban. Al-hadis. Pertama-tama yang saya hormati bapak-bapak sekalian, para asatid, orang tua saya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan rutinitas kita di malamnya malam minggu, yaitu melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kajian ini akan kita lanjutkan dengan materi babu istihbabi qauni saqil qaum akhirahum syurban. Bab menjelaskan tentang sunnahnya untuk mendahulukan orang yang meminta minum dan mengakhirkan orang yang memberi minum dalam hal meminum air. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengirim Fatihah bil barakah Fatihah untuk musannif daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Syekh Zakaria An-Nawawi Ad-Damaskus. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai muridnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Ibarakati umbil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu,
dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol saqil qaumi akhiruhum, dari baginda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, orang yang melayani minuman yaitu orang yang banyak adalah orang yang paling akhir di antara mereka, yakni akhiruhum syurban, maksudnya orang yang paling akhir minum di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan tentang sunnahnya kita untuk pandai memilih. Di sisi lain, ketika kita memilih, kita juga harus memuliakan apa yang ada di hadapan kita. Sebagai tuan rumah, kita harus berusaha untuk memuliakan apa yang menjadi tamu kita. Di sini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis di sini mengandung asbabul wurud atau sebab-sebab kenapa hadis ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Yang menjadi sebabnya yaitu ketika suatu saat Nabi pernah didatangi oleh beberapa para sahabat, bahwa pada saat itu juga ada sahabat yang ingin memberikan kelebihannya untuk sekedar idhorus surur, memberi kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kurang lebih suatu ketika Nabi sedang duduk di suatu majelis yang mana ada salah satu sahabat yang ingin bersedekah dengan hidangan, gitu ya. Mau itu hidangan minuman ataupun makanan. Kemudian mungkin konteksnya dulu itu sama dengan apa yang terjadi sekarang, bahwa kalau sekarang itu kalau ada kumpulan orang-orang, biasanya itu di tengah adalah hidangannya, di pojok-pojok adalah orang-orangnya, gitu ya. Apalagi kalau sama bapak-bapaknya pasti di pojokan. Sambil apa? Sambil nyender, gitu ya. Hidangannya di mana? Di tengah, gitu. Dan itu mungkin kurang lebih sama yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Tapi apa hikmah daripada kenapa kita itu atau khusus kepada orang yang ingin memberikan kelebihannya atau idhorus surur, kata Nabi menganjurkan untuk syaqil qaumi akhirahum, untuk melayani orang banyak dengan cara orang yang melayaninya itu menikmati hidangan yang paling akhir, gitu ya. Biasanya kalau di sini itu kita biasa menjamu tamu, kemudian yang punya rumah biasanya menyodorkan, silahkan diminum, silahkan enggak banyak, gitu ya, tapi lumayan, gitu ya, silahkan dimakan kuehnya, gitu ya. Atau mungkin kalau ada ada makanan berat, gitu, biasanya yang punya rumah itu nyodorin, gitu ya, nyodorin, silahkan, gitu, dinikmati, gitu ya, makan bareng. Nah, yang menjadi perintah Nabi itu setidaknya yang punya rumah, atau di sini disebutnya syaqil kaum, orang yang memberikan kepada kaum hidangan, mau itu minuman, maka kata Nabi, orang yang memberikannya itu harus menikmati memakan hidangannya, walaupun punya sendiri, tapi harus menikmatinya orang yang paling akhir, gitu ya, orang yang paling akhir.
Kenapa demikian? Padahal kan makanan-makanan siapa? Gitu. Minuman-minuman siapa? Yang punya rumah siapa? Yang punya hajat siapa? Kenapa Nabi menganjurkan orang yang mempunyai hajat, orang yang menjadi ahlu bait, itu orang yang harus terakhir untuk menikmati hidangan. Di sini disebutkan di dalam tafsiran hadisnya, daripada makna hadis ini Nabi menyebutkan, ahli tafsir hadis menyebutkan, anna man waliya amron min umuril muslimina alaihi ayyahriso ala manfaatil muslimina, bahwa bukan hanya soal tentang makanan, bukan hanya soal menjamu tamu, kita harus memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu kita. Di sini menurut ahli hadis, tepatnya pengarang dari kitab Fathul Bari, yaitu bahwa setiap orang yang sedang berhadapan dengan urusan apapun itu, yang kemudian urusan tersebut itu berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang, di sini disebutkan urusan-urusan orang-orang muslim, maka kata pengarang kitab hadis di sini untuk menjelaskan hadis Nabi, ayyahriso ala manfaatil muslimi, maka pertama yang harus dilakukan daripada makna hadis Nabi ini, orang yang contoh mempunyai tempat atau ahli bait itu harus ayyahriso, itu harus sungguh-sungguh mengerahkan apa yang kita punya. Kalau kita ingin memberi, mengerahkan apa yang kita tampilkan atau kita punya hajah, gitu ya, untuk kemanfaatan muslimin, gitu ya, walaupun haknya itu hak pribadi, maka dahulukan pertama kemanfaatan muslimin. Urusan apa? Urusan hidangan, gitu ya, siapkan oleh siapa? Oleh ahli bait, gitu ya, tempat yang nyaman, kalau memang apa? Kalau memang imkan, gitu. Kemudian apa yang disampaikan Nabi dijelaskan di dalam kitab ini, wa yu'akhiru manfaatahu hatta tatimma manfaatuhum. Orang yang mempunyai hajat, orang yang mempunyai rumah, itu harus menikmati manfaatnya itu orang yang paling akhir, gitu ya, orang yang paling akhir. Jadi kalau contoh Pak Ustadz ingin menjamu apa? Menjamu tamu, Pak Ustadz harus apa? Harus menikmati suguhan lauknya itu orang yang paling akhir. Jadi tamu dulu yang didahulukan, gitu ya, tamu dulu yang didahulukan, gitu. Nyampe sempurna semua orang merasakan apa yang kita siapkan dalam bentuk hidangan, gitu ya, semua sudah rapih duduknya, posisinya, gitu ya, kemudian makanannya, baru yang paling akhir adalah ahli bait. Itu daripada makna hadis bahwa Nabi menyuruh atau menganjurkan kepada kaum atau siapapun itu untuk mengambil bagian paling akhir dalam bentuk apapun, mau itu hidangan atau hajat-hajat yang urusannya melibatkan banyak orang, yakni akhiruhum syurban. Maksud Nabi yaitu orang yang paling akhir. Kalau maksudnya hidangan, berarti minumnya itu harus paling akhir. Tapi ada bentuk yang menjadi inti kenapa Nabi itu harus memilih kepentingan orang lain dulu daripada kita sebagai ahlu bait. Atau ini yang sering dilakukan Nabi kepada para sahabat, bahwa Nabi kalau urusannya urusan kemanfaatan, urusannya kemaslahatan, itu Nabi selalu memilih sahabatnya atau umatnya terlebih dahulu daripada Nabi. Jadi Nabi itu paling akhir. Makna daripada hadis di sini adalah wafihi hasus syariati ala nashril akhlaq al fadilah bainal muslimina, yaitu walaupun Nabi itu maksum, Nabi itu sudah apa? Sudah punya jaminan nanti kelak akan masuk ke surga, gitu ya.
Bahkan bukan hanya apa? Bukan hanya jaminan, tapi Nabi juga bisa memberikan syafaat kepada semua umatnya. Tapi Nabi itu orang yang paling serius untuk mencontohkan kepada umatnya dalam bentuk-bentuk kebaikan. Dimulai dari hal yang sangat kecil pula, gitu ya. Kalau kemarin bahas cara minum, bagaimana minum itu jangan sambil bernapas, atau sunnah bernapas tapi di luar tempat minum sebanyak 2 kali atau 3 kali, gitu ya. Kemudian Nabi juga mencontohkan alangkah baiknya jangan kita ngambil minum dari pecahan kendi kemudian pecahannya tersebut dipakai alat minum. Itu bukan hanya perintah, tapi itu adalah contoh bentuk syariat untuk menyebarkan bahwa Nabi itu bukan hanya mengajak, bahwa Nabi itu bukan hanya mencontohkan, tapi Nabi juga sebagai nasrul akhlak al-fadilah, orang yang paling sempurna akhlaknya, yang kemudian akhlaknya Nabi itu disebarkan, gitu ya. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya ajakan Nabi, bukan hanya perintah Nabi, bukan hanya larangan Nabi, gitu ya. Ketika ada ajakan, ketika ada larangan, bahwa Nabi itu orang yang paling pertama, gitu, orang yang paling pertama yang mengerjakan perintah Nabi, bahkan yang paling sempurna. Dan kalau bentuknya larangan, maka Nabi orang yang paling takut, gitu ya, dalam bentuk larangan tersebut, gitu. Kalau Nabi menyampaikan dosa, Nabi itu yang paling takut atas dosa tersebut, kemudian diikuti umatnya. Kalau Nabi menyuruh sholat sunnah atau pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan Nabi, Nabi itu paling sering untuk mengerjakannya daripada apa yang orang-orang di sekitar Nabi, gitu ya. Jadi kalau kita harus membedakan apa itu sunnah dan sunnah muakkad, kalau sunnah itu adalah maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan au tarkan, gitu. Jadi setiap apa yang diperbuatkan Nabi itu namanya sunnah. Ketika umat mengerjakan sunnah, maka namanya nyunnah, gitu, ngikuti Nabi. Tapi di dalam sunnah ada sunnah ghair muakkad, ada sunnah muakkad. Sunnah ghair muakkad yang Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan, gitu ya. Kayak hadis kemarin, Nabi mencontohkan, gitu ya, bukan mencontohkan. Para sahabat melihat Nabi ketika Nabi minum sambil apa? Sambil berdiri, dengan kebutuhan Nabi, dengan situasi yang Nabi alami. Tapi Nabi menyuruh kepada umat untuk minum itu sambil apa? Sambil duduk. Artinya, kalau memang hanya sunnah, berarti itu kadang Nabi kerjakan, kadang Nabi tidak mengerjakan, gitu. Ada sunnah yang namanya sunnah muakkad, gitu ya. Maknanya apa? Maknanya kalau urusan sunnah muakkad, Nabi itu mencontohkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan walaupun itu adalah sunnah, gitu ya. Contoh sholatnya, sholat witir, sholat tahajud, walaupun sunnah, tapi sunnahnya muakkad, artinya Nabi itu tidak pernah meninggalkan walaupun sunnah, gitu ya, walaupun sunnah. Bahkan kalau contoh kita sudah apa? Sudah konsisten, artinya sama sekali jarang meninggalkan pekerjaan sunnah. Rawatibnya gak pernah tertinggal, witirnya gak pernah tertinggal, sholat malamnya gak pernah tertinggal, atau bentuk apapun yang dikatakan sunnah, udah saking seringnya, gitu ya, udah saking seringnya gak pernah ditinggalkan. Itu nyampe kemudian karena apa? Karena kita istiqomah, karena kita konsisten mudawamah, melanggengkan pekerjaan yang walaupun sunnah, itu ada yang nyampe derajatnya apabila ditinggalkan walaupun sunnah, maka ketika meninggalkan hukumnya makruh, gitu ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena setiap harinya sering, gak pernah ditinggalin, gitu. Ketika sering, gitu ya, ketika sering, apalagi ini anjuran Nabi yang diperintahkan atau bahkan yang diperintahkan oleh Allah, maka
kebiasaan itu akan apa? Akan datang yang namanya warid, gitu ya. Wirid itu kan anjuran-anjuran yang disarankan Nabi, mau itu ibadah mahdhoh atau ibadah guer mahdhoh. Tapi kalau kita sering, maka wirid itu akan jadi warid. Artinya akan mujarab bagi kita. Akan lebih daripada orang yang hanya apa? Yang hanya mengerjakannya itu belang betong, gitu ya. Atau apa? Atau kadang mengerjakan, kadang enggak. Gitu. Karena kita posisinya sudah beda dengan kualitas orang lain, karena sunnah yang sama sekali gak pernah ditinggalkan, maka ada kalanya ketika ditinggalkan malah jadi hukum makruh. Seperti ini contoh, bapak gitu ya, bapak-bapak, ada yang nyampe saking rajinnya sholat witir, saking rajinnya sholat ba'diyah, qobliyah atau rawatib, itu nyampe setiap waktu sholat, setiap malam nggak pernah tertinggal apa? Tertinggal witir, gitu ya. Kemudian batasannya yaitu ketika contoh ada halangan, kemudian witirnya tidak dikerjakan, gitu ya. Merasa hati ini merasa ada yang kurang. Nah, itu derajat yang memang sudah melampaui daripada orang-orang lain. Ketika ibadah ditinggalkan, kemudian kita merasa menyesal, gitu ya, merasa menyesal. Walaupun ada apa? Ada alasan, ada uzur, gitu ya, ada uzur. Nah, itu derajat daripada orang-orang yang sudah Allah pilih. Karena apa? Karena rasa penyesalan itu bukan hanya soal rasa, tapi penyesalan itu adalah rahmat dari Allah. Kenapa menyesal? Karena seringnya mengerjakan, gitu ya, yang walaupun adalah apa? Adalah sunnah, apalagi wajib. Ketika tidak dikerjakan atau ditinggalkan, kita merasa menyesal, maka posisi kita di hadapan Allah lebih dekat daripada orang lain, gitu. Nah, itu yang dicontohkan Nabi, yang namanya sunnah muakkad, gitu ya, sunnah muakkad, yang mana derajatnya itu, gitu ya, bahkan ada yang nyampe sunnah muakkad itu yang nyampe hampir wajib. Seperti apa? Seperti siwak, gitu ya. Atau seperti apalagi qiyamul lail, gitu ya. Kata Nabi, laulam asyuqqo ala ummati la amartahu bisiwak, gitu ya. Kalau memang tidak masakat atau tidak susah bersiwak kepada umat saya, maka saya akan mewajibkannya, gitu ya. Atau tentang qiyamul lail, kalau memang qiyamul lail itu jadi apa? Jadi pekerjaan yang mudah, gitu ya, maka saya akan mewajibkan yang namanya qiyamul lail. Itu saking besarnya atau saking tingginya derajat orang yang sering melakukan perintah-perintah Nabi. Nah, Nabi itu dari mulai hal terkecil, Nabi selalu mengingatkan kepada umatnya. Bahkan Nabi itu selalu mencontohkan kepada umatnya bahwa ini adalah bentuk syariat daripada akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada semua umat Nabi, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan bayanu makana ingda sahabah radhiyallahu anhum min husnil adab wal iltijam di Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di sini dijelaskan hadis tersebut, yaitu bahwa hadis ini menjelaskan bahwa di antara para sahabat, gitu ya, masing-masing harus mencerminkan tentang husnil adab, bagusnya tata krama, wal iltijam li Rasulillah, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Di antaranya tentang memilih kepada orang lain sebelum diri kita apa? Sebelum diri kita melakukannya. Gitu. Kalau memang kita yang mempunyai hajat, kita yang mempunyai tujuan. Gitu. Itu bab tentang cara kita untuk melayani banyak orang. Kemudian bab selanjutnya, bab tentang diharamkan minum, makan, atau bersuci
sebagaimana dengan memakai bejana dari emas dan perak, dan diperbolehkan memakai segala macam bejana lain yang suci, serta diperbolehkan menghirup air. Jadi hadis selanjutnya yaitu hadis tentang diharamkannya minum, memakan hidangan atau apapun itu yang mana wadahnya itu atau tempat air atau tempat makanannya itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Nah, sebelumnya dijelaskan oleh hadis Anas bin Malik untuk menjelaskan inti daripada hadis ini, bahwa Nabi sebelumnya memberikan contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat, bahwa di antara konteks hadis ini, Nabi itu mempunyai keistimewaan yang bernama mukjizat. Bahwa di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Sayyidina Anas berkata, hadarat as-salatu faqama man kana qariban dar ila ahlihi. Suatu ketika telah hadirlah waktu sholat, dan orang-orang di sekitaran tempat sholat itu semuanya pada berdiri atau pada beranjak ke tempat sholat. Wa baqiya qaumun fa'utiya Rasulullah, dan ada juga sebagian sebagian orang yang tetap di tempatnya masing-masing, artinya tidak ikut apa? Tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Kemudian fa'utiya Rasulullah bimihdabin. Setelah beres sholat berjamaah, Nabi diberikan atau didatangkan bimihdab. Mihdab itu kurang lebih wadah air. Min hijaratin, dari batu. Atau kalau sekarang itu kendi. Tapi di sini kendinya itu pasoguro al-mihdabu, kendinya itu kecil. Gitu ya, kendinya itu kecil. Seakan-akan saking kecilnya ayabsyutopihi kapahu, seakan-akan seukuran ketika lengan Nabi itu dibukakan, dibentangkan, kendinya itu apa? Kendinya itu tergapai gitu ya. Maksudnya saking kecilnya bisa diambil atau bisa dipegang oleh satu tangan gitu ya. Karena kalau kendinya gede berarti dua tangan, bukan hanya kaf, tapi apa? Tapi yadain, dua tangan. Ngangkutnya itu dua tangan kalau kendinya gede. Kemudian fatawaddo'a al-qaumu kulluhum, walaupun kendinya tadi disebutkan kendi yang kecil terbuat dari batu, tapi fatawaddo'a al-qaumu kulluhum, semua kaum yang datang ke majelis Nabi gitu ya, ke masjid bersama Nabi, semuanya berwudu dari hasil kendi itu, dari air yang keluar dari kendi tersebut gitu ya. Lalu kemudian para sahabat di sekitarnya berkata, kam kuntum, berapa jumlah sahabat yang hadir di masjid itu? Kata siapa? Kata sebagian sahabat. Qala, kemudian menjawab, samanina wa ziyadatan. Kemudian dijawab oleh salah satu sahabat, jumlahnya yaitu samanina wa ziyadatan, 80 bahkan lebih. Gitu ya, bahkan lebih. Nah, jadi sekilas daripada hadis ini, suatu ketika Nabi memberikan tempat air yang mana tempat airnya itu enggak terlalu gede. Jadi konteksnya kurang lebih pada saat itu enggak ada sumber air lagi kecuali apa yang diberikan Nabi, yaitu air yang ada di dalam kendi yang sangat kecil. Tapi kemudian walaupun di dalam kendi yang sangat kecil, airnya bisa mencukupi bahkan lebih untuk semua sahabat yang datang pada saat itu, semua wudu gitu ya, semua mengambil air dari mana? Dari sana. Nah, kemudian dijelaskan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu wali muslimin, riwayat yang sama dimiliki oleh Anas bin Malik dan dijelaskan oleh Imam Muslim, bahwa
anna nabiyya, sesungguhnya nabi da'a bi ina'in min ma'in. Suatu ketika Nabi didatangi salah satu sahabat yang mana sahabat tersebut membawa wadah air yang ada airnya. Fa'utiya biqadahin rohin piha syai'un min ma'in. Kemudian didatangkan wadah yang mana di dalamnya itu ada air. Nah, ceritanya bahwa doa asabi'uhu fihi, kemudian Nabi menaruh daripada tangan Nabi, sebagian riwayat lagi jari jemari Nabi ke dalam air tersebut, ke dalam kendi tersebut. Kemudian Anas bin Malik berkata, faja'altu angduru ilal ma'i yang ba'u min baini asabi'ihi fa kharartu man tawaddo'a ma baina sab'ina ila samanina. Kemudian Anas bin Malik, yang siapa itu Anas bin Malik? Khodim Nabi sekaligus gitu ya, murid Nabi sekaligus, melihat ketika Nabi menaruh jari jemarinya ke suatu kendi, itu suatu saat itu juga jari jemari Nabi keluar air, tapi semua orang tidak bisa melihatnya. Hanya siapa diantaranya? Anas bin Malik. Keluar air gitu ya. Jadi kurang lebih sambil Nabi memegang kendi yang kecil itu, tangan Nabi dimasukkan ke mana? Ke atas kendi gitu ya. Kemudian sahabat satu wudu gitu ya. Kemudian Nabi ngeluarin air lagi, wudu. Nyampe kata Anas bin Malik, kurang lebih man tawaddo'a ma baina sab'ina, orang yang wudu dari kendi itu kurang lebih 70 nyampe 80 orang. Itu ya. Jadi ini bentuk salah satu mukjizat yang bukan dipertontonkan gitu ya, yang sahabat menyaksikan langsung dalam bentuk kejadian yang sangat istimewa gitu ya. Jadi namanya mukjizat itu bukan berarti apa? Bukan berarti setiap saat Nabi bisa melakukan. Contoh konteks hadis ini, suatu saat Nabi tidak bisa melakukan gitu ya, bukan tidak bisa. Itu Nabi tidak setiap saat ketika diminta ingin mempertontonkan keluar air dari jari jemarinya, kemudian bisa apa? Bisa disaksikan oleh banyak sahabat. Enggak. Yang namanya mukjizat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, itu ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan terdesak diantaranya. Berarti kalau memang ini dikatakan mukjizat Nabi, pada saat itu juga di sekeliling masjid, suatu masjid tersebut itu sama sekali tidak ada apa? Tidak ada air. Tapi gitu ya, dengan doanya Nabi, kemudian Nabi meminta wadah kendi itu yang walaupun ukurannya kecil dan memasukkan jari jemarinya, sebagaimana apa yang dikatakan Anas, Nabi bisa mencukupi semua jamaah yang akan ikut berjamaah bersama Nabi, itu bersama Nabi. Dan itu apa yang kita tahu tentang soal mukjizat Nabi, bahwa Nabi bisa mengeluarkan air dari tangannya atau dari jemarinya, gitu ya. Berarti konteksnya ini kurang lebih gitu ya, kejadiannya seperti ini, gitu ya, kejadian seperti ini. Walaupun nggak banyak sahabat atau nggak banyak pada saat itu tidak bisa memperlihatkan langsung bahwa Nabi itu mengeluarkan air, tapi setidaknya ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik yang menyaksikan langsung bahwa ini adalah mukjizat Nabi gitu. Nah, urusannya apa dengan bab tentang haramnya memakan atau meminum, memakai untuk bersuci dari wadah yang terbuat dari emas, gitu ya. Ikatannya apa? Hubungannya apa dengan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik tersebut, gitu ya, bahwa penting bagi kita sebagai umat, walaupun sekarang hidupnya hidup serba mudah, serba ada, serba gampang. Kalau memang dulu zamannya zaman Nabi itu kalau memang harus apa?
harus wudhu diantaranya, itu harus keliling dulu. Harus dipastikan dulu ada air apa enggak. Gitu ya. Bahkan diceritakan di hadis ini, saking nggak ada airnya, Nabi mengeluarkan apa? Mengeluarkan mukjizatnya, gitu ya. Nah, di sini hikmah daripada hadis ini bahwa kita juga harus apa? Harus pandai untuk memilih, bahwa Nabi juga dulu sering mencontohkan mulailah dari hal yang terkecil. Jangan apa? Jangan banyak ego, jangan banyak tingkah. Apalagi urusannya urusan hal-hal yang diperbolehkan. Jangan terlalu membesar-besarkan, atau jangan terlalu ingin dipandang punya, ingin dipandang sombong. Yang dicontohkan Nabi itu memegang kendi kecil yang terbuat dari batu. Gitu ya. Yang terbuat dari batu. Apa indahnya gitu ya, apa bagusnya, apa mahalnya. Nah, dari sini hadis selanjutnya yaitu tentang hadis bagaimana Nabi lagi-lagi mencontohkan kepada sahabat untuk senantiasa memilih apa yang menjadi media atau alat untuk makan ataupun minum, atau sekali bersuci atau sekalipun bersuci, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya lagi-lagi Nabi sebelum membahas inti daripada bab ini, Nabi mencontohkan terlebih dahulu bahwa kita juga sebelum memilih wadah, kita juga harus mengecek, memastikan airnya itu cocok apa enggak untuk dipakai hidangan atau bersuci. Nah, hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansor. Suatu ketika Nabi masuk ke tempat salah satu sahabat dari sahabat Ansor. Wa ma'ahu sahibun lahu, dan Nabi itu didampingi oleh satu sahabat yang di sini tidak disebutkan namanya, tapi di tafsiran hadis ini sahabat tersebut namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebih Nabi dan Abu Bakar mendatangi satu sahabat Ansor. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana indaka ma'un baitun hadhihi lailah. Kata Nabi, apabila di kamu ada air bekas semalam, atau air yang didinginkan gitu ya di waktu malam, itu maka kata Nabi, saya ingin minta, gitu ya, saya ingin minta. Wa illa karokna, dan apabila gak ada, maka kata Nabi, kami akan menghirup air saja. Artinya langsung dari apa? Dari tempat air, nggak menggunakan wadah air. Nah, konteksnya hadis ini, suatu itu Nabi bersama sahabat, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, sedang dalam perjalanan, gitu ya, sedang dalam perjalanan. Nah, pada saat itu juga panasnya sangat apa? Sangat kencang. Nyampe saking kencangnya, gitu ya, saking panasnya cuaca tersebut, nyampe Nabi dan bersama sahabat yang lain itu kehausan. Kemudian para sahabat ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya haus dan sama sekali tidak ada air. Gitu ya. Karena apa? Karena perjalanan jauh, kemudian cuaca yang sangat panas. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengunjungi satu sahabat dari golongan Ansor dan meminta air yang ditimbun sewaktu malam, dari sewaktu malam. Gitu ya. Biar apa? Biar airnya segar, biar airnya dingin. Tapi enggak dingin kayak keluar dari apa? Keluar dari kulkas. Jadi dinginnya itu air yang kalau waktu malam itu ditaruh kalau dulu di pondok-pondok gitu ya. Biar apa? Biar suaranya bagus katanya gitu ya. Atau biar segar aja gitu, biar dingin airnya. Itu kalau harus minum, biar airnya agak dingin,
itu dari subuh, dari jam 3 pagi bangun tidur harus naro air 1 gelas, 1 aqua di luar kobong, gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang ditanyakan Nabi, gitu ya. Wahai rajul, apakah ada air, gitu ya, yang ditaruh dari waktu malam tadi, yang disimpan dari waktu malam tadi? Apabila gak ada, maka saya akan langsung meneguk air yang ada di dalam tempat air, gitu. Karena apa? Karena saking hausnya Nabi, saking panasnya cuaca. Nah, maksud daripada hadis ini bahwa ini tentang kadar tekstur air yang bagus untuk dinikmati oleh kita. Bahwa intinya kita itu jangan kalau minum menggunakan air panas, gitu ya. Walaupun panasnya itu al-musyammas, panas yang disebabkan karena apa? Karena matahari, gitu ya. Mungkin kalau dulu itu cuacanya sangat panas, itu saking panasnya itu air kalau mau segar harus ditimbun dulu dari waktu malam. Dan itu yang dipertanyakan Nabi meminta air minum yang ditimbun, jangan air minum yang langsung diberikan kepada Nabi. Dari mana? Dari tempat air tersebut. Kenapa? Ya karena panas. Tapi kata Nabi, kalau memang nggak ada, gitu ya, Nabi pada saat itu dalam keadaan madarat, Nabi langsung meneguk air tersebut dari mana? Dari tempat air, langsung menggunakan mulut Nabi, karena saking panasnya, saking hausnya, gitu, saking hausnya. Nah, dari hadis ini disebutkan bahwa waqad nabaha hadal hadisu ala hibdin nafsi. Daripada hadis ini kita diingatkan untuk selalu menjaga jiwa kita dari apapun yang bisa memadaratkan kepada kita. Wa i'to'iha haqqaha mimma yuslihuha, dan memberikan hak untuk jiwa ini yang mana nanti ketika setelah diberikan, jiwa ini makin maslahat, jiwa ini makin segar, jiwa ini makin sehat. Di antaranya fa innal ma'a al haru yuhinu al am'a, karena sesungguhnya kalau kita minum langsung dari air panas, yang sebelumnya jiwanya itu jiwa yang panas karena panasnya cuaca, maka dari penjelasan hadis ini, air panas yang langsung diminum itu yuhinu al-am'a, itu bisa merusak usus kita atau merusak saluran pencernaan kita, gitu ya. Karena kan biasanya gitu, bukan hanya air panas, gitu ya, air dingin juga yang segar. Kalau kita lagi dahaga, lagi sangat haus, gitu ya, beres main bola, kemudian langsung minum airnya, air es, langsung diminum, itu yang ada malah apa? Malah sesak, gitu kan? Kadang malah sesak, apalagi airnya air panas. Tapi tetap bukan panas air mendidih, panasnya panas karena apa? Karena musammas, gitu, artinya air hangat, gitu. Tetap walaupun air hangat itu alangkah baiknya dihindari, gitu, dihindari. Kenapa? Karena air panas atau air hangat itu bisa merusak pencernaan usus, atau wayubsidu al-hadma, bisa merusak anggota dalam, gitu ya, kalau minum langsung airnya air panas. Sedangkan wal ma'u al baridu yukwi asyahwata, air yang dingin yang segar yang dicontohkan Nabi, gitu ya, air yang bersumber dari timbunan sejak waktu malam, gitu. Itu kata hadis di sini maknanya yukwi asyahwata, bisa menguatkan kadar apa? Kadar daya tahan tubuh kita atau syahwat kita. Wa yashudu al maidah, dan bisa menyegarkan organ-organ dalam, gitu ya. Jadi airnya air yang segar, gitu. Air yang segar itu bukan air yang dingin dari kulkas, gitu ya, bukan air yang apa, yang biasa, gitu, tapi air yang
ditimbun atau air yang agak dingin sedikit gitu ya. Dan ini yang dicontohkan Nabi ketika Nabi walaupun dalam keadaan terdesak, Nabi selalu memilih hidangan yang paling maslahat, hidangan yang paling bagus daripada apa yang dinikmati oleh Nabi. Nah, terakhir yaitu daripada beberapa hadis ini kita juga harus memilih tempat daripada tempat yang dipakai hidangan yang selama ini kita makan, yaitu hadis yang diriwayatkan Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika inna nabiyya nahana 'anil harir wadibaj wasyurbi fi aniyatid dahab wal fiddah, bahwa Nabi melarang kepada umatnya untuk memakai sutra atau memakai dibaj, sutra dibaj, atau minum menggunakan wadah-wadahan dari emas ataupun perak. Nah, mau itu harir ataupun emas, kenapa harus dilarang? Kenapa walaupun apa salahnya, apa dampaknya kalau kita memakai contoh laki-laki pakai apa? Pakai sutra, minum pakai gelas dari emas. Karena masing-masing apa yang disebut dengan manusia itu mempunyai fitrah. Kita sebagai muslimin ada fitrah bagi orang muslim, ada fitrah bagi perempuan, ada fitrah bagi laki-laki. Maksudnya keharusan anjuran bagi semua muslimin gitu ya, bagi laki-laki ataupun perempuan. Di antaranya fitrah yang Nabi sampaikan kepada semua orang-orang muslim, yaitu janganlah kalian berlebih-lebihan untuk memakai hidangan menggunakan wadah dari emas ataupun perak, gitu ya, ataupun perak. Gitu. Ini sebelum fikih menjelaskannya, nanti ada hukum yang memperbolehkannya. Itu dibahas di dalam ilmu fikih. Nah, dasarnya, gitu ya, dasarnya Nabi melarang. Kenapa? Karena urusan kemewahan emas, kemewahan perak yang nyampe saking mewahnya, saking apa? Saking gindingnya, itu nyampe dijadikan wadah peralatan dapur. Dipakai piring, dipakai gelas. Ini katanya kebiasaan orang-orang kafirin. Gitu ya, orang-orang kafirin. Jadi fitrah orang kafirin yaitu mereka boleh menikmati hidangan yang apa? Yang dihidangkan menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Tapi bolehnya itu bukan berarti perintah. Tetapi apa? Tetapi nanti kelak kafirin itu tidak akan menemukan hidangan yang mewah yang terbuat dari emas ataupun perak di akhirat. Sedangkan bagi muslimin memang di dunia itu dilarang, tapi nanti kelak di surga semuanya akan disajikan dengan hidangan yang mana wadahnya itu menggunakan emas dan perak. Itu fitrah bagi semua orang muslimin. Kemudian masalah harir, masalah sutra, gitu ya. Kenapa laki-laki tidak boleh? Kenapa perempuan boleh? Karena masing-masing punya fitrah. Gitu. Hal yang layak dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki adalah sutra. Gitu ya. Dan boleh bagi perempuan. Kurang lebih walaupun kita masih mempertanyakan kenapa sutra itu dilarang. Kenapa perhiasan yang indah-indah bagi laki-laki dilarang untuk dipakai? Karena jawabannya itu ya, Allah itu menilai kepada setiap hambanya dari masing-masing fitrah. Itu kurang lebih itu ya persamaannya, laki-laki yang memakai apa? Yang memakai sutra itu di hadapan Allah sama mirisnya seperti halnya laki-laki menggunakan jilbab, laki-laki menggunakan gamis, gitu ya, menggunakan daster. Kalau itu menurut kita gak pantas, gitu ya, nggak pantas. Ada laki-laki pakai daster, gitu ya, ada laki-laki pakai apa? Pakai pakaian wanita, gitu. Itu yang dinilai oleh kita nggak pantas.
menurut Allah laki-laki yang pakai sutra itu diharamkan, artinya tidak pantas. Karena itu adalah fitrahnya perempuan. Gitu ya, perempuan. Bahwa perempuan boleh menggunakan sutra dan boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Laki-laki gak boleh. Gitu ya. Itu tentang keadilan, gitu ya, tentang fitrah masing-masing kepada setiap orang-orang muslim, kepada setiap laki-laki ataupun perempuan, yang mana di sini Nabi melarang kepada kita semua untuk memakai sutra dan meminum hidangan yang mana disajikan menggunakan wadah-wadah dari emas ataupun perak. Karena itu semuanya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang kafirin di dunia. Nanti kelak sebaliknya, mudah-mudahan kita semua ada pada nasib ditempatkan oleh Allah di tempat raudhah min riyadil jannah, di surganya Allah, dengan hidangan-hidangan yang disajikan menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas ataupun perak. Wa qala hunna lahum fid dunya, dan di sini disebutkan semuanya itu memang tidak boleh selama hidup di dunia. Wahia lakum fil akhirah, nanti kelak semuanya itu akan kita dapatkan di mana? Di akhirat. Muttafaqun alaihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang bagaimana Nabi mencontohkan kepada setiap orang untuk menjamu tamunya atau siapapun itu, bahwa dahulukan kepentingan orang lain dalam urusan apapun itu sebelum kita sebagai hak pemiliknya terlebih dahulu. Itu. Kemudian Nabi mengharamkan kepada setiap umatnya untuk berego, untuk mensombongkan diri, gitu ya, dengan Nabi melarang bahwa semuanya tidak boleh menggunakan harir, gitu ya, khusus bagi laki-laki, atau wadah-wadahan yang terbuat dari emas ataupun perak bagi laki-laki ataupun perempuan. Itu tidak boleh selama kita hidup di dunia. Sedangkan di akhirat, bagi orang yang konsisten atas larangan Nabi, nanti kelak akan diganti dengan jaminan di akhirat, bahwa tandanya kalau memang ini disebutkan akhirat itu bagi orang-orang yang konsisten selama di dunianya, maka itulah nasib kita, gitu ya. Itulah tempat kita di akhirat. Ketika disebutkan akhirat itu diantaranya kenikmatan emas ataupun perak itu boleh digunakan, berarti disitulah kenikmatan yang nanti kelak akan didapatkan oleh semua orang-orang muslim yang selalu ngikutin atas apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua daripada alasan kajian ini, kita semua bisa ada dalam keistiqomahan atas apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk amaliyah ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa an Ummi Salamah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadzanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.